Halo teman-teman semua, betul sekali. Lagi bersama kita berdua di Viscous Brother. Jadi pada video kali ini kita mau membahas sesuatu barang yang sebenarnya sangat goib untuk dicari, cuman sangat goib untuk dicari. Nah, Cumanya kenapa nih? Cuman ini adalah produk lokal yang sebenarnya bisa jadi alternatif kalian. Karena produk aslinya yang memviralkan produk itu sangat susah dicari. Kalau kalian penasaran, check this out. Oke guys, ini ya Audi telah memberi barang yang dibilang tuh sangat susah dicari. Betul. Tapi dia menemukan dupenya. Iya, betul. Duplikatnya ya teman-teman. Betul sekali. Jadi ini barang gue beli dari Ede Footwear. Ede Footwear. Ede Footwear. Oke. Kalau kalian lihat katalognya Ede Footwear itu dia memang spesialisasi sepatu-sepatu formal. Sepatu formal ya, sepatu kulit gitu ya. Cuman untuk lini sepatu yang gue beli ini, yang tadi seperti opening yang gue bilang, ini tuh kayak alternatif dari New Balance yang 1960 RL. Itu sangat goib sih. Nah, ini alternatifnya dengan harga yang cuman kalau dibandingin sama retailnya kan dia sekitar 1,8 ya kalau salah. Ya, ini berapa? Cuma 190.000. Di bawah 200.000 guys. Betul. Kalian kasih 200.000 masih kembalian. Betul. Oke guys, ini dia kita udah ngebuka plastiknya ya. Jadi ini barang dari Ede Footwear. Ya kalau kalian bisa lihat sendiri, ini packagingnya udah penyok-penyok ya karena mungkin dari pengiriman guys ya. Betul. Nah, langsung aja kita buka. Nah, ini detail sepatunya. Wih, gokil juga nih. Dengan harga 190.000 ya. Betul. Ini sini, ini dupenya sih. Betul. Dari dupenya yang harganya sangat murah. Betul teman-teman. Nah, jadi ini teman-teman real sepatunya. Jadi dia di loafer dari Ede Footwear. Nah, kebetulan ini gue beli di sizingnya di size 43. Nah, ini bisa gue bilang ini adalah size true to size-nya saya. Berhubung ini saya belum pernah saya coba, baru saya buka, jadi saya tidak tahu fittingnya seperti apa. Ya, tapi diperkirakan sih masih pas sama lo kan? Harusnya. Karena sentimeternya di 43 tuh di 20 cm. Oh, udah ada sentimeter. Sudah ada. Oke. Nah, tapi kalian harus perhatiin juga teman-teman. Di setiap lini sepatunya itu punya size yang beda-beda. Oh, beda-beda size. Betul. Jadi kalian harus hati-hati. Oke guys, back to the topic. Jadi untuk spesifikasi sendiri, dia ini sebenarnya kan katanya sepatu kulit ya. Betul. Tapi ini kayak suede sih sebenarnya. Betul. Nah, iya kata suede yang menyerupai kulit gitu loh. Betul. Jadi nggak 100% otentik pakai leather ya. Betul. Karena mengingat harganya ini kan sangat ekonomis bisa dibilang. Cuma 190.000. Betul. Boleh marah? Betul. Tapi tunggu dulu ya. Kenapa? Kebetulan yang gue beli ini emang yang suede. Jadi dia baru keluar yang lini suede-nya. Oh, gue kira loafersnya itu emang ada juga yang harganya berapa? Sama. Oh, sama juga. Tapi yang bisa gue pastikan dengan harga segitu mungkin pakai udah ya synthetic leather pastinya. Synthetic leather biasa lah. Cuman untuk skala siluet ya seperti ini teman-teman. Bagus kok ini siluetnya. Nah, untuk bahan di atasnya sendiri dia pakai suede yang tipis. Iya, yang tipis. Tapi ini suede-nya yang tipe-tipe kering, bukan yang fleksibel. Betul. Nah, untuk bagian outsole sama midsole-nya ya rubber biasa. Rubber biasa. Kayak kalian harapan di 190.000. Yang jelas rubbernya itu masih cukup. Ya dibilang bouncy tapi keras. Betul. Gitu loh teman-teman. Cuman di bagian outsole sendiri ini ada tekstur yang cukup keras. Tekstur kasar ini mungkin untuk gripnya supaya nggak begitu licin. Cuman tau kalau gue lihat ini kayak mirip apa? Outsole-nya. Skechers. Crocs. Ya, iya. Tapi kalau wanginya juga sama gitu loh. Betul sih kalau itu. Wanginya sama gitu. Cuman bedanya kan kalau Crocs gak ada ininya ya. Ada juga sih. Ada yang ada gini. Cuman bahannya kan ya beda. Dia karetnya lebih bener. Nah, ini memang karetnya kalau bisa gue bilang mirip, cuman ada teksturnya aja. Ada teksturnya aja dan dia gripnya itu beda-beda guys. Di atasnya itu dia gripnya lebih tebal, di bawah itu lebih soft gripnya gitu. Betul, tebal-tebal. Dan untuk insole-nya ini bisa dibuka ya standar aja sih, nggak terlalu empuk, nggak keras, ya udah gitu. Ya standar ini aja teman-teman, standar sepatu SNI lah, standar nasional Indonesia. Betul. Standar sepatu ini aja, standar sepatu loafers di harga di bawah 200.000 ya gitu. Jadi ya kalau bisa gue bilang, gue nggak tahu ini dipakainya nyaman apa enggak, tapi dengan adanya si insole yang seperti ini, kayaknya nih feeling gue ya, kalau dipakai lama ini pegel sih, rada-rada keras juga teman-teman. Oke teman-teman, setelah gue cek di size
deskripsi di toko oranye dia pakai insole pakai Eva Foot Bed Foam. Ya oke lah. Biasa lah Eva Foam. Dia uppernya pakai Fox Sweat. Nah, outsole pakai Pilon Sole. Nah, ya Pilon rubber ya, dia Pilon rubber biasa. Nah, construction-nya di cementing dan press. Nah, cuman teman-teman, setelah gue perhatikan dengan barang yang ada di gambarnya, dengan barang yang saya terima, kok tidak ada logonya ya teman-teman di samping? Emang ada logonya? Wah, kelupaan nih. Ini gimana nih? Ini harusnya lah iya kayak ada tag-nya gitu. Eda gitu tulisannya Eda. Nih guys, nih lihat ya. Nah, ini dia guys ya. Tuh, dan bahkan nih di deskripsi pengirimannya aja, ini ada tag-nya orang terima. Kasih lihat nih. Wah, ini ya mungkin nggak kelihatan jelas tapi nanti dikasih picture, nanti biar kasih picture-nya. Ini kenapa nggak ada nih? Ya, tidak tahu, saya tidak jualan di sini. Wah, ini ya mungkin kalau pihak Eda Footwear nonton, nah ini harus dipertimbangkan nih kenapa tidak ada gitu. Betul. Apakah gue salah beli? Gue gak tahu ya. Masa? Ya tapi ada ya. Masa? Gak mungkin lah dia orang. Sahabat aja. Masa ini sih nggak lolos QC? Tidak mungkin. Masa ini bisa lolos QC gitu? Harusnya kan ada. Ini kan apa ya namanya? Logo tag-nya itu gede banget. Masa nggak kelihatan itu hasil QC? Oh nggak ada nih tapi dilolosin. Ya itu dia. Gue nggak tahu ya. Ini sebenarnya untuk mass production-nya itu emang ada logonya apa enggak? Itu kita benar-benar nggak tahu. Cuman overall dengan harga 190.000 tanpa ada logo, dengan ada logonya atau tidak, ini sih kalau menurut gue ya masih worth it aja sih gitu loh. Betul. Ya walaupun minor, cuman kan sayang ya. Kalian udah bikin capek-capek, ada footwear kok kita nggak bisa lihat logonya. Brandingnya kan jadi lebih nggak nyonyok gitu loh. Kan gitu, maksud kita juga ya buat apa gitu loh. Ya betul. Cuman ya secara deskripsi produk sama barang yang diterima ya intinya yang kami terima ini barangnya beda gitu. Cuman bedanya beda di minor. Minor cuman di logo tag-nya doang. Betul. Juga tadi ini ya, gue juga lihat di Shopee-nya tuh kotaknya warnanya hitam. Ini putih. Ini putih. Ya, itu lebih minor lagi ya, tapi tulisan ini ada nggak sih kayak yang sangat ya udah itu minor sih. Iya. 150.000 nih. Betul. Kecuali lo beli 400.000 baru. Betul sih. Untuk sekilas sendiri teman-teman, ketika gue fitting di kaki gue, bener ini fit dengan kakiku. Nggak, pas ya? Pas, tidak kekecilan, tidak kegedean. Tapi ternyata waktu gue cek sampai ujung ini ternyata insole-nya tidak sampai ujung. Kok ini sampai ujung di gua? Gimana di? Jadi ternyata penataannya aja lah. Sampai ujung coy. Iya kurang dorong aja. Ya bakali beda-beda insole ya. Ya bukit. Masa dia ukuran 43 pakai insole 42? Nggak mungkin. Takutnya seperti itu teman-teman. Oke guys, untuk kesimpulannya dari gue sendiri, sepatu dengan harga 190.000 ini cukup worth it banget karena ini yang pertama, ini dia enteng banget sih sebenarnya. Enteng banget teman-teman. Enteng, terus dia untuk Foxy mesh-nya sendiri ini cukup oke lah untuk di harga segitu, sama untuk filon rubbernya cuttingannya cukup rapi dan ya paling minornya itu tadi sih. Nah, ini kembali lagi ke brand sendiri sih, nggak ada tag-nya di sini. Jadi orang kan ngelihat kayak ini sepatu apa. Kalau ada tag-nya kan lebih enak gitu. Oh, ini sepatu dari Eda Footwear. Betul. Gitu. Tapi intinya kalau ketika waktu gue fitting dengan size 28 cm, 43 masih fit sesuai dengan deskripsinya mereka. Iya, betul. Cuman yang ya sebenarnya bukan masalah rebrandingnya juga, cuman masalahnya digambar dengan apa yang kita terima ya beda. Cuman itu doang sebenarnya. Cuman secara overall ya kalau misalnya bedanya adalah sampai major warnanya belang atau bahkan itu major ya. Ini masih beda sedikit minor. Cuman ya gue nggak tahu teman-teman apakah Eda Footwear memang sengaja menghilangkan taggingnya di luar untuk produk-produk yang baru atau tidak ya, setidaknya di deskripsi produk atau di katalog produknya juga ikut dirubah.